Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, lama nih kita nggak ketemu. Meskipun sekali yang ketemu kita nggak lama, tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa. Yang penting obrolan kita berbobot dan tentunya kita akan bersama dengan bintang tamu yang nggak kalah wow dari yang kemarin-kemarin. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita. Jangan lupa juga kalian follow Instagram dan TikTok di labhukum.umm. Oke. Anyway, ngomong-ngomong soal passion nih teman-teman ya, banyak orang yang beranggapan kalau kita tuh harus bekerja sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan apa yang kita ambil dalam jurusan pada saat kita berkuliah. Tapi hal ini kemudian banyak orang yang kemudian mencari jalan yang lain yang itu tidak hanya melulu soal kalau misalkan nih teman-teman ya, teman-teman kuliah di bidang ilmu komunikasi atau teman-teman kuliah di bidang hukum harus kerja jadi jaksa, harus kerja jadi hakim. Nah, bagi sebagian orang mungkin hal-hal seperti itu wajib, tapi bagi sebagian orang yang lain itu tidak, teman-teman. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu owner atau pemilik dari salah satu brand terkenal yang udah terkenal banget di Indonesia, pasti teman-teman tahu. Langsung aja nih kita ngobrol sama Mila Fatma. Iya. Halo Ibu Mila, Mbak Mila. Apa kabar nih Mila? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Dari mana tadi? Dari rumah? Dari mana? Ya, dari kantor. Dari kantor. Udah jadi ibu-ibu kantor guys. Oke, Mil, ceritain ya. Kamu ini di sini kan aku undang sebagai pemilik dari nih brandnya Mitufaya teman-teman ya. Jadi Mila itu adalah pemilik dari Mitufaya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, Mila ini sebelum bergerak di bidang Mitufaya atau bergerak di bidang apa itu, bisnis apa ya Mil? Iya benar, bisnis retail. Bisnis retail. Tapi Mila ini salah satu alumni juga dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Teman seperjuangan aku nih guys, sama-sama angkatan, sesama angkatan ya, satu angkatan 2016. Di sisi lain Mila juga salah satu asisten laboratorium hukum di laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Ngomongin soal Mitufaya nih Mil, awal kamu merintis usaha itu kapan sih Mil? Oke. Ya sebelumnya aku mau bilang makasih dulu karena berkenan mendengarkan ceritaku. Oke. Ya jadi kalau untuk bicara awal Mitufaya banget itu sebenarnya ini tuh aku udah jalan dari aku SMA. Cuma kalau pas SMA itu kan ya cuma iseng-iseng aja. SMA di mana tuh Mil waktu itu? SMA di Jombang. Oh di Jombang. Iya, SMA 3 Jombang waktu itu. Cuma iseng-iseng aja buat nambah-nambah uang jajan. Jadi itu awal mulanya ada nama Mitufaya gitu. Cuma setelah 3 tahun sekolah, habis itu kan mau UN nih, lulus, jadi nggak aku lanjutin. Sampai akhirnya di Malang, di Malang itu masih bimbang antara dilanjutin atau enggak gitu. Terus ada waktu dimana apa ya, kayak mendesak lah, kayaknya emang harus mulai lagi karena kebutuhan. Betul. Gitu. Nah, tapi itu mah juga masih belum yang kayak gimana masih kayak jualan sekedarnya aja. Kayak Jualan apa tuh Mil? waktu itu jualan lampu. Oh. Lampu tumbler gitu kan. Yang klip-klip itu kan. Nah, itu baru jualan itu juga iseng-iseng aja kayak kalau barangnya ada ya kita jualan, kalau enggak ya enggak. Ya udah enggak jualan. Terus habis itu jalan masih biasa banget sampai di tahun sekitar 2018-an kayaknya. Oke. Nah itu baru mulai yang Kita semester 3-4 ya berarti? 3-4 itu baru mulai yang oke, aku mau jualan lagi yang agak serius, uang sakuku, uang waktu itu ada yang sekarang jadi suami. Ya. Ada yang support ya. Waktu itu digabung lah pokoknya uang jajannya itu. Terus akhirnya Mitufaya lanjut lagi di fokusnya tuh di kosmetik itu yang sampai sekarang. Tapi aku penasaran deh Mil, maksudnya arti kata dari Mitufaya. Iya. Ini penasaran banget ya aku teman-teman. Aku udah belanja di situ tapi nggak tahu namanya apa. Jadi kalau Mitufaya itu
sebenarnya karena ini tuh sebenarnya dari awal dari aku, maksudnya sebelum aku ketemu suamiku itu Mitufaya ini udah ada. Oh berarti itu namanya kamu yang nyiptain? Jadi itu cuma aku aja. Ini tuh singkatan dari nama keluarga aku aja sih. Nama aku, kakakku, adekku kayak gitu. Nah kebetulan kayak tadi aku tadi sempet cerita-cerita itu Haya ini kan kayak bikin logo apa segala macam itu kan harus kita daftarkan. Benar-benar. Jadi maknanya itu harus diperjelas. Ya. Waktu itu baru tahun 2020 kayaknya ya, aku baru bikin logo baru ini, terus memperjelas maknanya. Nah itu ada satu huruf itu yang tertinggal, nggak ada apa ini namanya, nggak ada penjelasan, nggak ada penjelasannya, karena yang lainnya itu udah kayak nama ibuku, nama ayahku kayak gitu. Ternyata hurufnya tuh T. Pas banget nih. Hurufnya tuh T ya, T-nya tuh T ini. Terus ya udah kita masukin nama suamimu. Oh gitu. Jadi Mitufaya itu teman-teman adalah singkatan dari namanya Mila, keluarganya Mila dan belahan jiwanya Mila yang sampai sekarang amazing. Terus tadi kan kita sempat ngomong kalau dia bergerak, Mitufaya ini bergerak di bisnis retail. Coba kamu jelasin sih Beb, maksudnya dia itu penjualan model seperti apa dan atau gimana gitu. Jadi kalau Mitufaya sendiri itu adalah toko kosmetik, skincare, kosmetik dan aksesoris. Nah, skincare sama kosmetiknya ini kita bekerja sama dengan lebih dari 100 brand. Amazing. Iya, sebenarnya kalau banyak banget loh Mil. Sekarang itu kita itu ada 9.000 varian. Gila. 9.000 varian, jadi kayaknya udah lebih dari 100 brand sih yang dan kita kerjasamanya juga kerjasama resmi. Jadi ada berarti MOU-an gitu ya? Dari ada Paragon, terus habis itu ada dari WOI dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, brand-brand ini selain kita jualan aja, sebenarnya kita itu juga support acara-acara sih. Kayak misalkan nanti Lab Hukum mau bikin beauty class. Boleh banget nih, itu bisa undang. Ya, mau ngajakin grooming nih buat staffnya, itu bisa banget pakai Mitufaya nanti free, cuma bayar kayak untuk produknya sendiri kayak gitu. Jadi, nah itu bedanya kita dengan toko-toko lain. Benar, Jadi mau ada beberapa program yang kita bisa dimintai tolong lah, ibaratnya untuk instansi, terus UMKM dan lain sebagainya itu bisa kayak gitu. Ngomongin kan tadi kan kita udah tahu ya bahwa Mitufaya itu bergerak di bidang bisnis retail. Sedangkan kamu pada saat itu adalah sebagai mahasiswa hukum. Kemudian kamu melangkah ke jalur bisnis kayak gitu ya. Nah, apa sih kebimbangan atau ada nggak sih Mil kebimbangan dalam diri kamu bahwa ini usahaku ini nanti gimana ya? Apakah akan berbenturan dengan waktu dan segala macem? Ataukah apa sih kira-kira hal yang bikin kamu itu, biasanya kan orang kan ada kebimbangan tertentu kayak gitu. Nah, yang kamu rasakan pada saat itu apa Mil? Kalau misalkan waktu itu ya, yang waktu itu sebenarnya untuk ngambil bisnis retailnya itu aku masih nggak terlalu banyak mikir yang nanti gimana ya, nanti kayak gimana kayak gitu, karena itu pasti umum sih terjadi di semua orang. Aku lebih ke ya udah ini dijalanin dulu aja, karena kita nggak tahu ya kedepannya itu nanti kita akan seperti apa. Kita bisa nih berencana, sebenarnya aku juga punya rencana akan ngambil kerjaan yang selinier sama hukum, cuma ada beberapa hal yang waktu itu nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa menghindari, akhirnya peluang untuk bisnis ini yang paling memungkinkan dan alhamdulillah itu juga jalan sampai sekarang. Kalau mikir yang gimana-gimana sih, insya Allah sih selama ini nggak yang terlalu dipikirin pusing gitu ya, kayak beban banget gitu enggak ya? Ya udah dijalanin aja yang sekarang ada itu apa kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak selinier nih sama hukum, menurut aku ya kalau kita kuliah apapun itu dan nanti kita akan jadi seperti apa itu pasti ada hubungannya sih. Entah itu kita nanti dapat sebagian kecil ilmunya, itu masih tetap ada manfaatnya. Menurut kayak nggak ada yang sia-sia nggak sih Mil ya? Betul. Jadi aku waktu itu udah nanamin mindset apapun aku nanti ke depannya selinier dengan hukum atau tidak, ngambil jurusan hukum itu nggak akan bikin aku nyesel. Betul, gitu. Itu ya teman-teman yang harus digarisbawahi. Jadi meskipun kuliah di bidang jurusan apapun ya Mil, kalau memang takdir atau jalannya bukan di situ, tapi insya Allah kan ilmu yang kita dapatkan tuh berguna terus ya Mil ya. Betul. Terus gimana kamu itu mensiasati bahwa itu akan bisa bekerja seimbang? Kalau aku lihat ya, aku kan sebagai temennya Mila ya nih ya teman-teman dulu ya. Aku lihat Mila dulu ya, dia mahasiswa kuliah iya.
asisten iya, bisnis juga iya. Kalau aku jadi Mila kan bingung ya, apalagi aku orangnya kedandapan Mil ya, kayak aduh ini bingung ini gimana gitu. Sedangkan kamu pada saat itu tuh kok bisa sih mengatur waktu yang pada saat itu juga kamu kuliah gitu loh Mil, juga kamu jadi asisten lab juga, yang itu notabene nggak semua orang bisa jadi asisten lab kan pada saat itu Mil. Tapi kamu juga bisnis itu yang bikin aku bertanya-tanya, gimana caranya kamu membagi waktumu? Bertanya-tanya aku, gimana Mil? Kira-kira bagi waktu? Sebenarnya yang orang lihat itu kayaknya aku melakukan semuanya ya. Bener-bener ya, kok amazing banget aku sama Mila gitu ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah aku mengambil prioritas. Jadi aku dari awal di Malang itu berangkat karena kuliah kan. Nah, orang tua aku juga taunya aku kuliah. Jadi sebisa mungkin aku nggak akan sorry, nggak apa-apa banget. Minum dulu Bu. Kita chill aja ya teman-teman ya. Gitu. Sudah Bu Mila diminum lagi nggak apa-apa. Oke. Sorry. Terus? Nah, jadi karena dari awal itu aku niatnya kuliah, ya seterusnya harusnya aku bisa menyelesaikan itu. Gitu. Nah, aku kan awalnya itu kuliah, terus di tengah jalannya itu kepepet ya karena pasti ekonomi ya. Bener. Karena ekonomi. Semua orang kayaknya ngerasain deh masalah ekonomi. Apalagi kuliah di hukum ya. Banyak ya laporannya apa segala macam. Nah, itu butuh biaya tambahan. Nah, tapi balik lagi, karena dari awalnya itu izin sama orang tua untuk kuliah, ya prioritasku adalah kuliah. Karena amanah yang kita pegang itu ya. Betul, amanah yang kita pegang itu untuk kuliah. Benar. Terus kenapa kok aku ngambil asisten juga waktu itu? Aku ngeliat jadi asisten tuh keren. Jadi asisten tuh keren banget. Karena mereka masih mahasiswa tapi mereka berdedikasi untuk waktunya, untuk tenaganya, untuk pikirannya, untuk bantu bapak ibu di sini gitu lah ya. Betul. Jawa-Jawa ya. Enggak popo, kita orang Jawa ya. Kayak gitu. Jadi menurutku waktu itu aku jadi asisten pun itu buat buat ngerem aku lah ketika aku terlalu lama untuk ngurusi jualan ataupun kesenangan yang lain. Aku harus inget nih, aku tujuannya itu di sini di Malang itu untuk kuliah. Kayak gitu. Nah, karena prioritasku itu adalah untuk kuliah, jadi bisnisku sebenarnya waktu itu tuh masih belum yang terlalu detail, terlalu gede gitu loh. Jadi aku masih ngerem gitu. Misalkan aku ada kerjaan di lab ataupun aku ada kuliah mendadak atau ada tugas mendadak, itu pasti aku prioritaskan untuk itu dulu. Jadi nanti setelah itu selesai aku baru ngurus jualan kayak gitu. Nah, emang kalau ditanyain waktu apa yang aku korbankan, ya pasti waktu main sih. Jadi aku explore Malang itu baru setelah lulus. Explore Malang teman-teman ya, baru setelah lulus. Jadi aku lihat teman-temanku udah ke Paralayang, udah kemana-mana. Ini nggak tahu ya, kita nggak tahu nih, kamu nggak tahu berarti ya mana nih Paralayang gitu. Jadi aku cuma denger aja, oh Paralayang bagus. Oh di Batu Paralayang, tapi nggak pernah kesana. Terus kayak explore tempat-tempat di Malang, kayak di Malang itu kan nggak cuma wisata ya, tempat makan atau segala macam tuh ya baru setelah lulus. Ini kuliah, karena itu tadi prioritasku utama adalah untuk kuliah. Terus alhamdulillah dibantu dengan asisten. Jadi asisten itu sangat membantu di pendidikan ya. Terus jualan itu ya sebagai support itu supaya gimana caranya aku bisa lulus kuliah tanpa banyak drama gitu ya. Banyak drama ekonomi maksudnya ya. Bener banget. Nah, itu kesulitan kayak gitu alhamdulillah terbantunya di jualan itu. Oke. Loh, waktu kamu buka toko yang itu loh Mil, yang waktu di rumah, itu waktu semester 4-an berarti ya? Iya, tahun 2018 itu. Tahun 2018 itu kontrakannya suamiku. Yang di toko itu kan kayak di rumah gitu ya. Terus baru selama 1 tahunnya itu aku baru nikah itu. Terus 1 tahunnya lagi baru aku buka yang di Suhat. Oke. Itu Faya itu ada berapa cabang Mil sekarang? Alhamdulillah ada 2. Ada 2. Alhamdulillah Ada 2 ya. Insya Allah doakan tahun ini. Doain ya teman-teman ya, ada 3, 4 dan seterusnya. Amin. Terus gini Mil, tadi kan kamu udah nyeritain waktumu banyak kesita dan sebagainya. Tapi kamu merasa di bisnis ini tuh passion kamu kan Mil ya?
Iya benar, kayak seneng aja sih. Jadi aku tuh sebenarnya bukan di bisnisnya sih passionnya. Passionnya adalah belanja. Dari belanja ke shopping, di shopping iya, nggak sih? Dari SMP tuh emang orangnya tuh udah suka belanja, centil. Sama dong Mil kita. Suka baju-baju kayak gitu kan. Cuma kan mikir, loh kalau aku terus yang belanja, duitku lama-lama habis. Bener-bener. Akhirnya aku biasanya dititipin tuh sama bude-budeku pas SMP ya, dititipin misal aku pakai baju bagus gitu ya. Aku jualnya aku markup tuh. Aku markup 20.000 kayak gitu. Terus aku disuruh berangkat ya udah beliin gitu. Senang aku belanja lagi meskipun itu belanjain orang ya. Kayak gimana dari situ tuh ke bawah sampai kuliah, sampai hari ini pun masih sama, masih suka belanja. Jadi kalau misalkan ada barang baru, aksesoris atau apa, itu pasti aku yang excited buat ayo kita belanja ini, tapi ya dijual gitu. Jadi hobi shopping, tapi kemudian kita mikir nih, kalau shopping terus uang kita habis. Gimana kalau kita berusaha ambil profit dari situ nggak sih Mil? Itu pikirannya Mila ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan pikiran Mila itu untuk dijadikan ide teman-teman ya. Oke. Tapi Mil, gimana sih waktu dulu kamu mensiasati gini antara manajemen usaha, kemudian waktu kamu, kemudian kamu waktu skripsian itu juga lagi ngurusin Mitufaya juga ya. Mungkin kamu bisa nggak kasih tips gitu ya ke teman-teman nih mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang sedang menjalani kehidupan dia sebagai mahasiswa tapi dia juga buka usaha. Kira-kira kamu bisa nggak kasih tips buat mereka gini loh cara buka usaha menurut Mila yang bisa ditiru sama teman-teman? Sebenarnya aku nggak detail yang kayak gimana manajemen waktunya ya, karena menurutku waktu itu aku juga belum optimal. Cuma balik lagi kayak yang aku jelasin di awal, apa sih tujuan teman-teman? Kalau misalkan tujuannya teman-teman itu adalah untuk mengembangkan bisnis secepat mungkin, silakan untuk cuti kuliah biar ini bisnisnya bisa jalan. Tapi kalau misalkan teman-teman fokusnya terus prioritasnya itu adalah untuk menyelesaikan kuliah dulu, ya otomatis bisnis ini harus jalan pelan-pelan dulu aja. Yang penting jalan kan, jangan sampai berhenti gitu. Keduanya itu jangan sampai berhenti kan. Ketika teman-teman milih milih kuliahnya kayak gitu, untuk prioritas kuliahnya. Nah waktu itu pilihanku adalah jatuh di milih untuk fokus kuliah dulu gitu. Jadi bisnisku tuh ya cuma jalan, yang penting step yang penting jalan gitu. Waktu itu ya skripsian ya alhamdulillah masih nggak ada masalah, karena ya itu tadi nggak terbengkalai, enggak juga ya. Karena ya itu aku menyadari karena aku masih punya tanggungan kuliah, otomatis bisnisnya nggak bisa cepat gitu. Nah tapi emang kan aku lihatnya maaf nih ya, aku lihatnya anak zaman sekarang ya kan. Kalian dengan banyaknya orang lihat tuh enak banget hidupnya kayak gitu, enak banget ya sekarang bisnisnya udah gede. Kan padahal nggak tahu nih kalau aku udah dari tahun 2017 ya kan, merangkak ngesot apa udah dihadapin kelihatannya kan baru di tahun 2022 wah Mitufaya udah cabangnya 2 gitu. Nah itu yang orang nggak tahu, padahal aku udah dari 2017 itu nahan itu biar kuliahku selesai dulu. Jadi kalau kita pengen istilahnya ya, pengen semuanya maksimal barengan, kayaknya masih agak sulit dilakukan oleh manusia biasa seperti kita gitu. Manusia biasa. Iya. Jadi pasti akan ada salah satu yang ini sih yang diutamakan lah gitu. Jadi kalau aku ngasih tips gimana nggak bisa yang ngasih detail gitu sih. Cuma gambarannya adalah balik lagi ke teman-teman, prioritasnya tuh di apa. Ketika udah memilih prioritas A ya waktu yang akan banyak diluangkan di situ. Kayak gitu. Berarti teman-teman pesan dari Mila yang perlu di-highlight ya Mil, berarti adalah skala prioritasnya kita harus tentukan ya Mil. Betul. Kita mau skala prioritas yang mana. Betul. Jadi semuanya itu teman-teman harus berjalan dengan ya seimbang aja gitu ya Mil. Jadi nggak usah terlalu dipaksa atau ditekan untuk fokus dengan yang ini kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau fokus semuanya itu masih agak susah sih, apalagi mahasiswa ya. Iya, benar-benar. Terus gini Mil, waktu kita flashback deh Mil ya, maksudnya gini, 2020, Covid itu 2020 ya? Iya, 2020. Itu kan meskipun sekarang kan kadang masih ada dampaknya ya bagi orang-orang yang buka bisnis atau buka usaha. Pada saat itu nih Mil, kamu kan udah membuka Mitufaya dan terjadilah Covid itu datang menghantui Indonesia.
Kemudian apa yang terjadi atau bagaimana cara kamu untuk survive pada saat itu di tahun yang pandemi pada saat itu, Mil? Waktu pandemi itu aku malah buka toko itu sih. Keren. Ya, jadi aku agak waktu itu emang istilahnya itu agak nekat ya, nekat. Bonek ya saya, bodoh nekat. Udah nekat sih istilahnya, bukan agak ya. Jadi waktu itu tahun 2020 awal itu kalau nggak salah kan Februari ya masuk. Iya, Februari. Aku habis wisuda itu, langsung dateng. Iya betul. Aku waktu itu juga skripsian itu pas pas COVID juga. Nah alhamdulillahnya COVID masya Allah ya, ini nggak boleh sebenarnya ya, COVID waktu itu yang bikin orang agak susah malah jadi berkah buat aku. Karena ya, bagi sebagian orang berkah memang. Karena waktu COVID itu skripsiku itu online. Gitu, jadi nggak bimbingan online. Iya, bimbingan online, jadi nggak perlu datang ke kampus gitu. Jadi aku bisa lebih manage waktu lagi. Nah waktu itu kalau dapat buat jualan itu pasti ada, karena waktu yang lebih longgar itulah akhirnya aku memutuskan berarti ini waktunya kita untuk pindah ke tempat yang lebih gede lagi, terus habis itu lebih lengkap kayak gitu. Justru dari COVID itu karena ya itu tadi prioritasku yang utama udah mulai agak longgar. Betul. Nih, udah mulai bisa selesai dalam waktu dekat. Jadi kita harus mikirkan yang selanjutnya. Nah waktu itu pikiranku ini tuh juga mempengaruhi mindset sih. Aku waktu COVID itu nggak mikir yang aduh pasti aku harus saving money nih, aku nggak bisa nih keluarin duit nanti takut apa. Itu malah pikiran yang menurutku ya apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi aku pas sama suamiku dulu mikirnya yang penting ini jalan aja. Betul. Kayak gitu. Dan ya orang-orang pas COVID tahun 2020 malah nyimpen duit, terus down juga. Aku lebih mikir ke gimana caranya kita bisa survive itu tadi ya. Survive. Ya udah kita datengin customer, kita kasih tempat yang lebih luas kayak gitu. Nah itu akhirnya bukalah toko di yang pertama Suhat. Di Suhat. Terus sekarang ada di Saujajar juga. Iya. Oke. Capek ya saya terus yang tanya, kita buka Q&A aja deh. Kita lihat nih siapa aja yang mau tanya ke Mila. Ada Q&A nggak sih? Pertanyaannya silahkan muncul. Ayo cepat. Ya. Mas Riki Muhammad, bagaimana strategi kakak untuk merintis usaha ya? Notabene wirausaha yang dijalankan bukan berasal dari basic hukum, ceritain Mil. Oke. Jadi sebenarnya aku juga pengen meluruskan nih orang-orang kalau misalkan contohnya ini aku ambil jurusan hukum. Orang jurusan hukum ngambil hukum kok malah jualan gitu lah. Nah, yang nggak orang tahu nih sebenarnya bisnis itu selalu nyambung dengan bidang kuliah apapun, terutama kalau menurutku itu ya di hukum itu sih, karena apapun yang akan kita lakukan setiap harinya bahkan ya itu pasti bersambungan dengan hukum, MOU, terus habis itu nanti mungkin kalau teman-teman bisnisnya itu ada investor, nah itu harus paham banget loh ini apa ini namanya perjanjian. Karena bisa aja tuh perjanjian kalau misalnya teman-teman nggak paham perjanjian itu apa, fungsinya apa, gunanya apa, isinya apa, itu bisa aja kan batal demi hukum. Tuh masih inget nih Mbak Mila. Iya bener. Nah kayak gitu-gitu alhamdulillahnya dari awal karena aku paham hukum itu sangat membantu, bahkan itu sangat-sangat membantu akhirnya aku bisa mengerjakan kebutuhan bisnis yang lain, karena kan bisnis itu nggak tentang agreement aja, ada yang lain kayak misalkan pemasok, supplier dan nyari supplier dan sebagainya. Nah itu aku waktunya bisa banyak di situ karena sebelumnya aku udah dapat bekal-bekal ini gitu. Kalau misalkan kita nggak dapat bekal kayak gini kan kita bisa aja dibohongin nggak sih? Iya bener. Iya kan bisa aja kita suruh tanda tangan langsung aja, padahal itu nggak bisa ya teman-teman ya. Seperti dari Mila katakan kita harus baca dulu kayak gimana nanti term of reference-nya kayak gimana atau segala macamnya kayak gimana. Jadi itu aja jawabannya. Jadi bukan berarti ini nggak berasal dari basic hukum ya, justru di bidangnya Mila sekarang ini bersentuhan dengan hukumnya sangat banyak teman-teman. Gitu. Jadi waktu kita bisa banyak untuk menggali yang lain nih, proses bisnis yang lain, karena proses bisnis itu ada banyak ya. Betul. Ada lagi nggak Min? Oke. Arif Ramadan. Merintis usaha sejak kapan sih? Atau sejak awal kuliah? Suka dukanya apa aja Kak selama merintis usaha? Oh iya, suka dukanya apa aja selama merintis usaha di bidang kecantikan? Arif.
sukanya adalah yang pasti kalau untuk merintis usaha tadi ya kayak dari awal kuliah ya, Dari awal tepatnya kuliah. dari awal kuliah, terus lebih fokus lagi ketika setelah nikah. Nah kalau untuk suka duganya itu apa ya, sukanya itu kayak ngelihat, kalau aku ya karena emang suka kosmetik, skincare itu seneng. Sukanya adalah bisa selalu ngikutin tren tentang kecantikan kayak gitu. Terus sukanya lagi itu apa ya, banyak teman sih pastinya karena suppliernya tuh banyak. Terus habis itu ada beberapa program di toko kita juga yang mengharuskan untuk berhubungan dengan UMKM dan sebagainya, itu sukanya kayak gitu. Nah kalau dukanya itu sih pas di awal-awal ngerintis dulu itu sih, karena kita masih belum punya portofolio yang bagus ya, maksudnya dari rumahan terus pindah ke toko, kita kan butuh support supplier nih. Nah itu agak susahnya dulu itu nyari di situ kayak gitu. Terus kalau dukanya waktu menjalani pas masih kuliah adalah bukan duka sih, lebih tepatnya balik lagi kayak pengorbanan gitu sih. Pas ngeliat teman-teman lagi nongkrong di Prambors ya. Ya Allah, Prambors. Bagi mahasiswa tua pasti dari itu. Itu kita masih kerja kayak gitu sih. Teman-teman udah pada ngopi, kita masih males gitu ya Allah. Tapi ya wis lamil itu kan membuahkan sekarang kan dengan Mitufa ya. Oke, tadi kan udah ada pertanyaan ya. Ada lagi nggak sih pertanyaan? Cukup ya, udah dua aja pertanyaannya. Nah, terakhir dari aku pengen tahu Mil, selama kamu merintis usaha kamu, kendala yang paling berat yang kamu hadapi, entah kamu waktu buka toko, entah kamu waktu merintisnya dari awal atau gimana, itu apa Mil? Yang bikin kamu gemes gitu? Oke, gemes ya. Gemes ya? Lebih tepatnya bukan gemes lagi ya, tapi udah emosi ya. Emosi getem-getem ya. Itu pas waktu awal-awal buka toko sih, karena kan kita ya keterbatasan pengetahuan juga. Ya, tapi alhamdulillahnya lagi-lagi terbantu pas kuliah, karena kuliah hukum. Betul. Jadi waktu itu ada sekelompok orang ya, biasanya sih istilahnya memang kalau agak gak enaknya itu emang preman ya. Preman ya, mereka itu minta jatah parkir sebenarnya waktu itu. Nah tapi aku sama Mas Topik itu karena masih awal-awal buka toko ya, jadi kita mikirnya adalah loh kalau misalkan baru buka toko aja masuk ditarik parkir gitu loh. Maksudnya buat customer itu juga nggak nyaman. Akhirnya waktu itu kita nolak halus-halus buat nggak bisa, ini nggak bisa diparkir Pak, karena selain kita juga masih belum mau, yang kedua juga itu kan area perumahan tuh. Nah tapi mereka tuh tetap ngotot meskipun udah kita kasih penjelasan seperti itu gitu, tolak baik-baik. Nah sampai suatu hari itu mereka sering tuh neror kita, kayak datang ke lokasi terus habis itu ngancem gitu. Sampai dapat ancaman berarti ya Mil? Sampai dapat ancaman, terus habis itu mau ngancem adu fisik. Iya, adu fisik sama suamiku kayak gitu. Itu emang yang paling ini sih, yang paling kelam lah ya. Kelam buka toko ya itu. Terus tapi alhamdulillahnya karena aku tahu ya, lagi-lagi aku tahunya itu dari belajar hukum kayak gitu itu kan nggak bisa ya, mereka maksudnya masuk ke lahan kita itu nggak bisa kalau nggak ada izin penyerobotan ya, gitu ya. Karena aku tahunya itu juga perbuatan yang tidak menyenangkan ya kan. Aku ngancem balik waktu mereka ngancem kayak gitu, aku ngancem balik kalau misalkan bapaknya nggak pergi ya saya bisa laporkan ini perbuatan tidak menyenangkan. Tapi nggak berwajib juga ya. Nah itu tapi orangnya masih kekeh lah ya. Waktu itu kita juga udah minta bantuan polisi setempat juga, alhamdulillah dibantu. Tapi pas bapak polisinya lagi nggak jaga itu mereka nyerobot lagi. Itu malah bawa lebih banyak masa di situ. Kayak tawuran ya. Ada kayaknya 8 orang atau 6 orang kayak gitu. Karena lihat tokoku lumayan alhamdulillah jalan ya. Jadi mereka mikirnya ini lahan basah gitu. Tapi karena aku sama suamiku kekeh dari awal ini adalah kita nggak bisa nih pokoknya kayak buka ini lahannya buat mereka gitu. Terus akhirnya kita daftarin ke Dishub kayak gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada kendala di situ. Pokoknya itu sih yang paling beratnya gitu ya. Lagi-lagi karena kita
keterbatasan pengetahuan. Waktu itu kita iya aja takut, Iya, takut gitu. Padahal sebenarnya kita tuh negara hukum nih ya. Kita negara hukum, jadi semuanya tuh dilindungi oleh hukum. Bener, gitu. ada payungnya ya. Betul, itu apa orang berani kayak cara-cara gitu kan itu dulu ya. Kalau sekarang itu kan udah orang Sekarang udah milenial ya, say, nggak usah kayak gitu lebih melek. Waktu kita tantang yang berbau hukum pun itu juga mereka akhirnya mundur. Ciut juga, Ciut juga kayak gitu. Jadi memang ilmunya Mila, ilmu kita nih benar-benar berpengaruh ya Mila. Alhamdulillah ya, dalam kehidupan sosial itu sangat penting menurutku ya. Betul. Nah itu tadi ya teman-teman, kita udah ngobrol banyak panjang lebar dengan Ibu Mila Fatma. Dari mulai dia merintis usaha, kemudian bagaimana cara dia membagi waktu dengan usahanya dan sebagainya. Teman-teman bisa nonton di channel YouTube kita. Oke, gitu aja Mila, makasih banyak kamu udah mau dateng di podcast Diksi. Ini podcastnya lab kamu loh Mila. Gitu ya. Jadi tolonglah Mil, bantu-bantu subscribe, komen gitu ya. Jadi kan perusahaannya udah gede nih, perusahaannya Mila ya. Jadi kita doain teman-teman, kita doain sama-sama supaya usahanya Mila tetap lancar dan semakin jaya. Okay. See you on the next video. Bye. Thank you Mil.